Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang senantiasa dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan menikmati sarapan firman Tuhan yang saya beri judul Raih Ketenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, realita di dalam kehidupan kita begitu banyak yang membuat kita itu tidak tenang. Mengapa saudara kita tidak tenang? Karena kita diperhadapkan oleh banyak masalah, banyak peristiwa, kejadian yang tidak nyaman sehingga kita tidak tenang. Contoh saya pernah alami masa-masa lalu di saat terjadi peristiwa pembakaran gedung-gedung gereja di kota kita Situbondo. Di situ saya sedang membuka toko pada siang hari itu, lalu tiba-tiba massa sudah sampai di depan Hotel Ramayana dekat toko saya. Nah di situ orang-orang di depan toko saya itu, ayo tutup. Saya terkejut waktu itu, sehingga saya panik. Saya keburu-buru membereskan apa yang harus saya bereskan, lalu saya tutup toko saya. Nah di situ saya kelupaan bahwa ada reklame spanduk di depan toko saya lupa untuk menurunkan. Ini akibat karena saya tidak tenang, saya panik. Saya tergesa-gesa menutup, padahal hal ini membuat bahaya, bisa dibakar oleh massa. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan menolong, spanduk itu hanya dirobek-robek, tapi tidak sampai dibakar. Nah, di sini saya memberi contoh. Ini adalah suatu peristiwa yang membuat saya tidak tenang. Sehingga saya tidak bisa berpikir, saya panik, saya takut waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali contoh masalah yang kita diperhadapkan dengan masalah-masalah. Mungkin saat ini kita banyak orang di PHK, stres, kecewa, khawatir. Bahkan masa-masa pandemi ini baru-baru yang kita alami bersama ya. Penyakit virus corona ini menggemparkan, membuat ketakutan banyak orang. Benar-benar kondisi ini membuat rasa tidak tenang di dalam setiap hati kita. Nah, semua keadaan tidak tenang ini akibat masalah-masalah hidup yang siap merampas sukacita dan ketenangan di dalam kehidupan kita. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, ketenangan itu sangat-sangat penting. Dengan adanya ketenangan, maka pikiran kita itu kita dapat berpikir dengan optimal. Pikiran kita dapat berpikir dengan baik, positif. Dengan demikian, banyak permasalahan yang dapat kita selesaikan jika ada suatu ketenangan. Nah, saya ingat di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-6. Berbunyi demikian. Segenggam ketenangan lebih penting daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Puji Tuhan, Pengkhotbah menyatakan betapa pentingnya ketenangan jiwa dan pikiran di dalam hidup ini. Daripada usaha mati-matian yang sia-sia dengan jiwa yang tidak tenang. Ingat Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini setiap saat bisa terbentur oleh masalah. Pilihan kita hanya akan memanjakan keadaan tidak tenang ini atau kita akan menolaknya. Tergantung atas keputusan dan reaksi kita dalam menyikapinya. Nah, saudara, ketenangan ini juga penting karena ketenangan berguna untuk agar kita tidak tergesa-gesa dan kita tidak salah jalan. Ketenangan juga memberi waktu untuk kita dapat mempertimbangkan segala sesuatu
agar melalui pertimbangan apapun yang kita pikirkan dan kita putuskan itu akan benar. Bapak Ibu Saudaraku, oleh sebab itu pagi ini kita akan sama-sama belajar untuk raih ketenangan. Seperti pagi ini, saya juga sedang menuju di suatu tempat yang tenang, nyaman, sejuk, indah untuk meraih ketenangan. Saya ke tempat ini. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih caranya untuk menciptakan sebuah ketenangan itu? Saya mencoba menyimpulkan ada 2 hal penting untuk kita dapat menciptakan ketenangan. Yang pertama, bahwa kita belajar dari Daud, yaitu mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus sadar, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang berkuasa atas kehidupan kita. Nah, kalau kita mengautoritaskan Tuhan Yesus berdaulat atas kehidupan kita, maka tentu saja hidup kita akan tenang. Seperti Raja Daud ya, dia sudah sebagai raja, dia banyak prajurit ya, dia sudah memiliki banyak harta ya. Tapi dia tidak mengotoritaskan bahwa tidak mengandalkan kekayaannya, tidak mengandalkan banyaknya prajurit yang bisa membuat dia aman, tenang. Tapi dia hanya katakan di dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Amin. Puji Tuhan. Daud menemukan sebuah sumber ketenangan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan dekat pada Allah, Daud mendapatkan satu ketenangan jiwa. Daud menaruh dirinya dan merasa tenang ketika dia benar-benar dekat dan intim dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menguasai di dalam kehidupannya. Demikian juga kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan merasa tenang. Contoh lagi seperti Paulus. Dia bukan orang yang tidak punya masalah. Saat dia sudah bertobat, dia sadar pentingnya untuk berpikir positif dan merasakan hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga Paulus dengan tenang dapat katakan seperti di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Paulus dengan tenang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Nah, di sini, di dalam ketenangan, akan memberikan suatu kekuatan yang baru. Jadi, apa yang kita lakukan untuk tinggal dekat dengan Tuhan Yesus? Karena Dia adalah sumber keselamatan bagi kita. Dengan menyembah Tuhan Yesus Kristus, merenungkan firman-Nya, bahkan kita belajar untuk melakukannya. Kita mau menyimpan di dalam hati kita. Sehingga setiap goncangan, permasalahan yang dihadapi oleh kita, itu tidak akan menggoncangkan iman kita. Kita akan tetap tenang, kita dapat meraih ketenangan itu. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, caranya untuk kita boleh menciptakan suatu ketenangan, yaitu kita dapat meraih ketika kita tidak terhanyut. Apa artinya tidak terhanyut, Bapak Ibu Saudaraku? Artinya kita tetap memegang kendali atas diri kita. Kita tetap memegang kendali atas pikiran kita. Kita tetap memegang kendali atas perasaan kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7, demikian bunyinya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa.
Orang yang tenang di dalam doanya bukan hanya menyampaikan kepada Tuhan apa yang kita kehendaki, tapi kita mau mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, ketika kita bisa memegang kendali atas hidup kita, atas perasaan dan diri kita, maka kita dapat tenang. Contoh, saya baru berapa bulan yang lalu kehilangan uang yang akan saya kirimkan untuk uang sekolah anak saya. Ya memang dengan cukup banyak ya jumlahnya, sehingga saya itu tidak tenang. Saya gugup panik karena deadline-nya, waktunya sudah dekat. Tapi saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk tenang. Saya berdoa mengajak anak-anak saya, lalu saya menyerahkan hidup saya katakan saya lepaskan kecemasan saya dapat tenang. Setelah saya berdoa, Bapak Ibu, saya seperti dituntun. Saya membuka satu lemari, persis ada satu dompet yang saya cari, yaitu uang itu. Sehingga saya menangis. Begitu baiknya Tuhan. Kalau saya boleh menyerahkan diri saya mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Segala masalah yang saya hadapi dapat terselesaikan. Pikiran saya tenang, saya menangis di bawah kaki Tuhan. Saya kembali menangis, saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa ketenangan itu sangat membantu kita di dalam menyelesaikan masalah. Kita bisa berpikir dengan baik dan sambil terus berusaha mendengarkan apa kata Tuhan. Nah, pikiran tenang ini maka hasilnya akan baik. Kita peroleh sukacita, semua pilihan atas kendali kita. Itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketenangan itu sangat penting. 2 alasan supaya kita dapat raih ketenangan. Apa itu? Yang pertama, apapun yang terjadi atas kehidupan kita, Tuhan Yesus berkuasa dan melindungi hidup kita. Amin. Yang kedua, kita selalu dapat memegang kendali atas kehidupan kita dan pikiran kita. Ingat, ketenangan bukanlah sebuah keadaan, tetapi sebuah keputusan. Artinya walau situasi dunia kelihatannya makin sulit dan menakutkan, tetapi kalau kita bisa membuat sebuah keputusan, itu tidak pernah mengecewakan. Yesus selalu siap menolong. Tepat pada waktunya. Walau dunia bisa menggoncangkan, serangan-serangan ekonomi memporak-pondandakan, tapi kita tidak merasa hancur. Aura ketenangan dari Tuhan Yesus akan terasa, dapat kita rasakan. Amin. Puji Tuhan, mari pagi ini raih ketenangan. Seperti Daud yang sudah disampaikan, dekat dengan Allah. Cobalah dekat dengan Allah, maka kita akan memperoleh satu ketenangan. Tuhan Yesus akan menolong dan memberkati kita semua pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.